Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan kita membahas kitab Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai bab tentang kemarin fa'il, kemudian sebelumnya ada adadul marfu'at ya, dan contoh-contohnya. Jadi apa yang dibaca rofa ya, apa saja isim-isim yang dibaca rofa. Mungkin kita sedikit murojaah dulu ya. Isim yang dibaca rofa ada apa saja? Coba jawab, Ustaz. Ya, betul. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada isim kana dan saudara-saudaranya, ada khobar inna dan saudara-saudaranya, dan pengikut. Ya, baik. Marfu'at. Ya, at-tabi' ya. At-tabi' ada berapa macam? Ada na'at, ada ataf, taukid, badal. Ya, baik. Jadi itu semua contoh-contoh isim-isim yang dia harus dibaca rofa ya. Cuma nanti rofanya seperti apa, nah itu ada perincian tersendiri, dan ini insya Allah satu persatu ya. Nanti kita akan membahas masing-masing macam dari isim-isim yang dibaca rofa. Kemarin kita sudah membahas tentang al-fa'il, di mana al-fa'il ada apa saja kemarin ya, atau kemarin masih mendefinisikannya fa'il itu apa ya. Masalah fa'il ada apa saja itu dibahas di pertemuan sekarang insyaallah nanti. Baik, untuk fa'il ya pasti di situ sudah dipastikan bahwasanya dia juga marfu gitu kan, pasti marfu tadi. Nah, tapi ada syarat bahwasannya dia seperti ini al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi ya ada fi'il yang disebutkan sebelumnya ya. Jadi pasti susunannya adalah fi'il gitu ya. Pasti ada kata kerja terlebih dahulu ditambah fa'il. Nah, nanti kalau kita misalnya ketemu dengan isim ya, kemudian di setelahnya ada fa'il isim, kemudian selanjutnya diikuti dengan misalnya fi'il mudhari atau fi'il mudhari misalnya. Isim tambah fi'il. Nah, ini isimnya ini bukan dikatakan fa'il ya. Karena dia nanti akan disebut mubtada begitu kan. Nah, sedangkan khobarnya ini disebut dengan jumlah ya, khobar jumlah fi'liyah ya. Jadi mubtada ini ya, ini dikatakan dia bukan merupakan fa'il ya kan. Kenapa? Karena alasannya tidak disebutkan fi'il sebelumnya ya. Sebagaimana dikatakan di situ mu'allif sudah di ini tadi. Nah, ini ya. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah al-madhkur qablahu fi'luhu ya. Jadi sebagaimana tadi kita sudah bahas. Jadi dikecualikan ya, yukhriju al-mubtada. Gitu ya. Dikecualikan mubtada, dan kemarin ini bukan isim tapi apa? Khobarnya inna ya. Khobaru inna. Nah, ini pensyarah agak sedikit keliru di sini. Khobar inna wa akhwatiha. Khobarnya inna dan akhwatnya ini juga bukan merupakan
fa'il ya. Dia itu. Jadi ini pengecualian. Kemudian ya ini mungkin sedikit murojaah saja. Kita insyaallah hari ini masuk ya. Aqsamul fa'ili wa anwa'uz zahiri minhu. Baik, mungkin bab ini membahas tentang macam-macam fa'il ya. Dan di sini dikatakan bahwasannya fa'il ini ada dua macam. Wa huwa ala qismaini. Yang pertama adalah al-zahiru, ini maksudnya merupakan fa'il isim zahir. Jadi isimnya zahir begitu. Ya, isim zahir yang nanti akan dijelaskan setelah ini insyaallah. Kemudian wa mudmarun. Zahirun tadi zahir, kalau mudmarun ini adalah fa'ilnya apa? Berupa isim dhamir atau kata ganti. Ya. Jadi ini secara garis besar pembagiannya dua. Nah, sekarang ini kita sedang fokus pada membahas tentang yang zahir kan begitu di sini. Di fadzahiru adapun yang zahir ini contoh-contohnya ya, koma zaitun, failnya mana ya ini. Jelas gitu maksudnya, tampak kelihatan ya. Zahir itu kan jelas ya. bukan digantikan ya. Dia wujudnya ya dia sendiri itu gitu. Ini Zaid, kemudian Zaidani, dua orang Zaid ya. Ini juga nih Zaiduna ya. Jamak mudzakkar salim kan ini. Zaiduna juga ini di sini. Ya, hanya perbedaannya di sini merupakan kita bisa lihat dari fi'ilnya ya. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi mudhari' divariasi seperti itu. Kemudian di sini ar-rijalu ini juga zahir. Ar-rijal ini jamak apa ya? Ada yang tahu? Jamak taksir, Ustaz. Iya, jamak taksir ya. Apa? Mufradnya apa? Rajulun, Ustaz. Iya. Kalau dimufradkan berarti qama ar-rajulu begitu ya. Baik, ini ar-rijalu juga zahir. Hindun. Kenapa ini qamat? Karena dia mu'annas. Ya. Meskipun tidak ada tanda-tanda mu'annasnya kan begitu ya. Biasanya kalau mu'annas ada mungkin tanda-tandanya ini. Hindun ini nama perempuan. Taqumu Hindun juga. Qamatil Hinda ini dua orang Hindun. Ya. Qamatil Hinda itu di sini juga ada bentuk lain yaitu hunudu ya. Ini semua adalah variasinya Hindun. Hindat, wadah hunud ini Hindun. Kemudian qama akhuka telah berdiri. Siapa yang berdiri? Saudaramu. Nah, kalau akhuka ini termasuk apa ya? Ada masih ingat? Asmaul khamsa. Ya, isim yang 5. Akhuka ya. Baik. Ini gulami. Nah, ini yang diidhofahkan dengan apa ini? Diidhofahkan dengan apa ini? Gulami. Ya, mutakalim, Ustaz. Iya. Menunjukkan kepemilikan ya. Ya, mutakalim. Ya, bla bla blaku, siapaku. Di sini pelayanku. Ya. Ini semua adalah contoh fa'il alias pelaku yang dia adalah zahir ya, berupa isim zahir. Baik, ila qisma ini ya. Jadi ini mendefinisikan ini, syarah mendefinisikan secara khusus apa itu isim zahir ya. Jadi seperti dikatakan tadi, isim zahir itu langsung ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinatin. Intinya tidak butuh adanya indikasi lain. Ya wis jelas itu. Ada apa namanya? Fi'il setelahnya wis jelas. Enggak ada
indikasi, nggak ada tanda-tanda lain atau nggak ada petunjuk-petunjuk lain ya yang menunjukkan bahwasanya itu adalah jelas-jelas isim yang dia zahir alias yang tampak. Bisa kita lihat langsung kan itu. Sebagaimana tadi kita lihat contoh-contoh di atas. Kemudian yang domir apa dia? Mala yadullu, yang dia tidak menunjukkan gitu kan. Apa namanya? Isim yang menunjukkan atau gini saja. Dia menunjukkan pada sesuatu yang dimaksudkan dengan adanya bantuan qarinah. Ada indikasi. Indikasinya apa? Di qarinati takallumin, maksudnya takallum ini adalah orang pertama. Ya, ada orang pertama, ada yang bicara begitu kan. Au khitabin, atau ada orang kedua, ya, orang kedua. Au ghaibatin, atau di sini ada orang ketiga. Orang yang dibicarakan. Jadi kapan si fa'ilnya berupa isim dhamir ya tergantung. Kalau ada indikasi, oh ini orang pertama, ya, oh ini orang kedua, oh ini, atau yang ketiga adalah ghaib. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Insyaallah wadih nih, jelas lah. Dhamir itu seperti apa, dhamir seperti apa. Nanti yang dhamir ada bab sendiri setelah ini insyaallah. Wadzahiru, adapun isim dhahir, ya. Al-dhahiru, adapun isim dhahir itu adalah ala anwa'in. Ini susunannya mubtada khabar. Mubtada'nya ini al-dhahiru, khabarnya adalah ala anwa'in. Khabarnya bentuknya jar majrur ya. Li'annahu imma an yakuna mufradan. Kadang-kadang atau ya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi isim dhahir ini bentuknya adalah mufradan apa? Tunggal ya. Atau musannan, dia bentuknya bilangan 2 ya. Au majmu'an, atau jamak ya. Baik jamaknya itu adalah jam'an saliman, maksudnya jamak yang salim, bisa mudzakkar salim atau muannas salim, au jam'a taksirin, atau bisa jadi dia adalah jamak taksir ya. Dan wa kullu min hadhil anwa'il arba'ati, 4 macam ini tadi, apa tadi? Mufrad, kemudian musanna, jamak ya. Jamaknya salim atau taksir, maksudnya situ ya. 4 macam tadi itu ya. Imma ayyakuna mudzakkaran wa imma ayyakuna muannatsan. Bisa jadi berupa bentuknya adalah muzakkar, atau bisa juga dia muannas ya. Yang mufrad musanna ini bisa mufradnya mudzakkar, musannanya atau mufradnya muannas ya. Musanna juga bisa mudzakkar muannas. Jamaknya tadi ya, jamak mudzakkar bisa juga, atau jamak muannas. Kemudian 8 macam tadi ya. Ya. Gini. Fahadhihi ya. Adapun secara keseluruhan maksudnya gitu. Fahadhihi samaniyatu anwa'in. Ini juga mubtada khabar ya. Ini mubtada, ini khabarnya. Jadi secara keseluruhan bentuk isim dhahir itu ada 8 macam. Karena tadi ada ketambahan mudzakkar muannasnya. Kan masing-masing tadi ada mudzakkar muannasnya, jadi 8. Nah, tadi sebelumnya akan dikatakan di sini 4 gitu ya. 4 itu kalau kita tidak melihat mudzakkar muannas gitu ya. Hanya melihat mufrad, musanna, jamak salim dan jamak taksir gitu kan. Tapi ketika kita melihat ada mudzakkar, ada muannasnya, tinggal dikalikan 2 saja. Berarti di sini 8 macam ini gitu. Jadi ya. Wa aidan fa imma ay yakuna i'rabuhu bi dhammatin dhahiratin aw muqaddaratin. Nah, di sini i'rab berbagai isim tadi ya, bisa berupa harokat. I'rabnya bisa berupa harokat yang dhammah yang
zahirah alias dhammahnya terlihat ya. Atau bisa juga dhammahnya itu adalah muqaddarah. Ya. Kemudian bisa juga wa imma an yakuna i'rabuhu bil hurufi niyabatan 'anil dhammati. Jadi i'rabnya bisa juga dengan huruf ya, sebagai pengganti harokat dhammah. Sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya, sebelum-sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi untuk rofa itu kan macam-macam, tidak hanya dhammah zahirah, bisa juga diganti dengan huruf ya. Bisa diganti dengan huruf sebagai pengganti dhammah. Jadi wa imma ayyakuna i'rabuhu bil hurufi niyabatan 'anid dhammati. Bisa jadi dengan huruf di mana dia akan menggantikan dhammah. Wa ala kulli hadhihi al ahwali imma ayyakuna al fi'lu madiyan wa imma ayyakuna mudhari'an. Nah, intinya berdasarkan kondisi tadi, kondisi tersebut ya. Bentuk fi'il dari fa'il itu bisa berupa fi'il madhi atau berupa fi'il mudhari. Jadi contoh-contoh yang di atas ini kan tadi Anda sudah sampaikan di awal ya. Yang ini qama zaidun ini ada fi'il madhi. Kemudian yang wa yaqumu zaidun adalah fi'il mudhari. Jadi variasinya seperti itu ya. Bisa berupa fiilnya ya, dari fa'il itu fiilnya dari berbagai macam fa'il tadi kan, tadi fa'ilnya ada macamnya, ada mufrad, ada musanna dan macam-macam itu. Nah itu fiilnya itu bisa dua macam kemungkinannya ya, tergantung kondisi gitu kan. Bisa juga fiil lampau atau madhi di situ, atau bisa juga ya kita gunakan atau kita dapati dia berupa fiil mudhari. Baik, insyaallah bisa dipahami dengan mudah nih, semoga tidak sulit. Baik, ini kita masuk ke contoh-contoh. Qala syarih wa mithalu al-fa'ili al-mufradi al-mudzakkari ma'al fi'lil madi safara Muhammadun hadara Khalidun ma'al fi'lil mudhari'i yusafiru Muhammadun yahduru Khalidun. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي حضر الصديقان سافر أخوان مع الفعل المضارع يحضر الصديقان يسافر أخوان. مثال الفاعل majmu'i jam'a tashihin lil mudakkarin ma'al fi'lil madi hadara al muhammaduna wa yahujjul muslimuna. Misal fa'ili al majmu'i jam'a taksirin wa huwa mudakkarun ma'al fi'lil madi hadara asdiqa'u safara az-zu'ama'u ma'al fi'lil mudhari'i yahduru asdiqa'u wa yusafiru az-zu'ama'u. Baik, Hasbuk terjem dulu coba. Contoh fa'il laki-laki tunggal. Ya. Yang bersama fi'il madi Muhammad telah bersafar, Khalid telah hadir. Dan fa'il yang bersama fi'il mudhari Muhammad sedang bersafar, Khalid akan hadir. Contoh fa'il dua ganda untuk mudzakkar laki-laki yang ada pada fi'il madi
kedua orang yang jujur itu telah hadir, kedua orang bersaudara itu telah hadir, dan fa'il yang bersama fi'il mudhari, kedua orang yang jujur itu sedang hadir, kedua bersaudara itu sedang bersafar. Dan contoh fa'il yang fa'il jamak yang berbentuk jamak sahih akhir untuk mudzakkar pada fi'il madhi. Banyak orang yang bernama Muhammad itu telah hadir. Orang-orang muslim itu telah berangkat haji. Contoh fa'il yang ada pada jamak taksir mudzakkar untuk laki-laki yang bersama yang ada pada fi'il madhi. Telah hadir orang-orang yang jujur, telah hadir zu'ama, para pembesar. Telah hadir para pembesar, dan fa'il yang bersama fi'il mudhari sedang hadir orang-orang yang jujur dan telah bersafar para pembesar. Ya, baik. Ini beberapa contoh ya. Ini penjelasan dari masing-masing contoh. Ini yang pertama mufrad mudzakkar. Jadi contoh lain ini yang menantang gitu ya. Jadi contohnya tadi adalah hadoro sama safaro. Padahal kata kerja itu kan banyak sekali. Ya. Misalnya kalau selain ini ya kadang-kadang kita ambil contoh mau doroba gitu kan. Doroba. Oro'a. Bisa juga. Sonafa misalnya. Apalagi. Ya, cari-cari kata kerja yang lain ya. Akala, makan. Jadi ganti aja, antum ganti aja ini kata kerjanya ya. Kata kerjanya diganti, kemudian ini diganti nama orang lain gitu kan. Kemudian cari mudhari'nya, ganti nama orang lain. Cari mudhari'nya, ganti nama orang lain. Nah, antum bisa baca seperti itu. Atau cari di kitab sini juga mungkin ada gitu kan. Kayak seperti tadi, yanqasimu al-fa'ilu gitu kan. Ya. Misalnya bayyana al-musannifu, begitu. Bisa juga. Antum tinggal cari saja di kitab ini juga banyak contoh-contoh dari yang mufrad mudzakkar. Yang kedua adalah musanna muzakkar. Nah, ini kita perhatikan bahwasannya si fi'ilnya ini tetap tinggal kita ganti belakangnya ini menjadi bentuk musanna ya. Musanna itu apa kemarin atau dulu ya, tambahannya alif nun kan gitu ya. Alif nun. Nun ini mengganti apa? Tanwin kan gitu kan. Sudah kita bahas dulu ya. Ya. Hadara as-sadiqani ya, telah datang dua orang sahabat ini kan, atau dua orang sahabat telah datang. Ini kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi dalam penerjemahan yang bagus itu menerjemahkannya adalah kita dari belakang. Meskipun kalau di pondok ya, kalau pas baca kitab ya, sebagaimana saya sering contohkan ya, misalnya hadara telah hadir, siapa? Ketika saya bilang siapa, gitu, berarti setelahnya ini adalah fa'il. Menunjukkan fa'il. Jadi kalau dulu kami di pondok itu mengenali ini fa'il, ini mubtada, ini khobar itu dengan ada terminologi tertentu. Kalau saya bilang siapa berarti itu fa'il, atau saya bilang apa itu juga fa'il. Atau kita bilang adapun. Nah, adapun itu biasanya mubtada. Itu jadi khobar, begitu. Nah, itu cara baca di pondok itu kan. Ya, hadara telah hadir. Siapa? As-sadiqani, dua orang sahabat. Tapi kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan baik, kita latihannya ya diterjemahkan dari belakang. Kita cari fa'ilnya mana, kita terjemahkan dulu. Misalnya as-sadiqani, fa'ilnya berarti kita terjemahkan dua orang sahabat, hadara telah hadir.
Safara al-akhwani gitu ya. Ini kita terjemahkan dari al-akhwaninya dulu. Dua saudara, ya, dua lelaki yang bersaudara itu telah bersafar atau bepergian jauh. Kemudian juga di sini contoh yang fi'il mudhari' ya. Tetap ini kemudian di belakangnya tinggal diganti dengan bentuk yang musanna. Kemudian ini yang jamak salim, Muhammad kalau mufradnya berarti kita jamakkan saja Muhammaduna ya. Muslimun kalau mufrad ini kita jamakkan dari muslimuna. Sama ini Muhammaduna, muslimuna. Kemudian yang jamak taksir asdiqa. Asdiqa tadi? Sahabat ya. Para sahabat ya. Zu'ama ini para pembesar. Baik, kita lanjut. Dari wa mithalul fa'ili al-mufradi al-mu'annasi ma'al fi'il madhi hadarat sindun wa safarat su'adu wa ma'al fi'lil mudhari ahduru hindun wa tusafiru su'adu. Wa mithalul fa'ili al-musanna al-mu'annasi ma'al madhi hadaratil hindani wa safaratil zainabani wa ma'al mudari'i tahdurul hindani wa tusafirul zainabani. Wa mithalul fa'ili al-majmu'i jam'a tasfihin li mu'annasin ma'al madhi hadaratil hindatu wa safaratil zainabatu wa ma'al madhi wa ma'al mudari'i tahdurul hindatu wa tusafirul zainabatu. Wa mithalul fa'ili al-mamnu'u jam'a tasirin wa huwa li mu'annasin ma'al madhi hadaratil hunudu wa safaratil zayanafi wa safaratil zayanifu wa ma'al mudari'i tahdurul hunudu wa tusafirul zayanifu. Wa mithalul fa'ili alladhi i'rabuhu bidhammatil zahirati jam'u ma taqaddama minal amthilati ma'adal musanna al-muzakkari wal mu'annasi wa jam'i at-tasfihi limuzakkarin. Wa mithalul fa'ili alladhi i'rabuhu bidammati al-muqaddarati ma'al fi'lil madhi hadaral fata wa safaral qadi wa aqbala sadiqi wa ma'al fi'lil mudari'i yahdurul fata wa yusafirul qadi wa yuqbilu sadiqi. Wa mithalul fa'ili alladhi i'rabuhu bil hurufin naqibati anid dhammati ma taqaddama min amsalatil fa'ili al-musanna al-muzakkari aw mu'annasi wa amsalatil fa'ili al-majmu'i jam'a tashihin Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini contoh berikutnya wa mitsalul fa'ilil mufradil muannats ya. Contoh fa'il yang muannas tapi mufrad. Yang bersama fi'il madhi ini hadarat telah datang hindun safarat su'adu ya. Su'ud atau su'ad ya. Su'ad ini telah berpergian jauh. Kemudian yang fi'il mudhari' tahduru hindun hadir. Tusafiru su'adu, ya. Su'ad sedang bepergian jauh, ini nama orang ya. Su'ad, kemudian hindun ini adalah isim-isim yang dia mu'annas dan mufrad. Kemudian contoh yang berikutnya musanna mu'annas ya. Fa'il atau fa'il yang musanna yang dua tapi perempuan itu ya. Hadaratil hindani. Hindan
Zainabani ya. Zainabani ya. Dua orang bernama Zainab. Kemudian di sini juga sama. Tidak usah saya terjemahkan ya, sudah terjemahkan tadi. Yang berikutnya ada apa ini? Jamak muannas salim. Majmui jamak tasihih muannas ini maksudnya adalah jamak muannas salim. Ini Hindatu, Zainabatu, Hindatu adalah jamak muannas salim. Kemudian yang berikutnya ada contoh dari jamak taksir. Ya, hadaratil hunudu, ditaksirkan. Jadi Hindun ini punya punya bentuk yang bisa ditaksirkan juga. Bisa kita buat taksir, kita bisa juga buat dia sebagai muannas salim, gitu kan. Dan Zainab di sini ya. Yang sebelumnya juga Zainab ini kita lihat contohnya dalam bentuk jamak muannas salim di sini ya. Zayanibu ini jadi jamak taksir. Bisa jadi seperti ini. Jamak taksir tapi untuk apa? Muannas. Kemudian yang i'rabnya dengan apa ini? Harakat dhammah dhahirah ya. Wa misalul fa'ilil ladzi i'rabuhu bi dhammati dhahirati ya. Jami'u ma taqaddama min al-amthilati ma'ada al-musanna al-mudzakkar wal muannas wa jama' tashihin lil mudzakkar. Intinya contoh fa'il yang di-i'rab dengan harakat dhammah dhahirah ini adalah seluruh contoh yang sudah disampaikan sebelumnya ya, ma taqaddama min al-amthilah selain ya musanna yang mudzakkar atau muannas yang jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh di sini yang berikutnya adalah fa'il yang di-i'rabkan dengan harakat dhammah yang muqaddarah. Yang dhammahnya ini enggak kelihatan. Kita lihat di sini ada hadra al-fata ya. Al-fata ini enggak kelihatan, al-qadi. Kemudian shadiqi ya. Ini sudah kita bahas semua ya dulu. Kenapa muqaddarah ini, kenapa muqaddarah. Sudah dibahas semuanya di pertemuan yang lalu. Nanti silakan antum murojaah kembali ya. Ada yang karena menyesuaikan, ada yang karena alif ya. Ada yang karena macam-macam tersebut. Kemudian ini juga contoh yang menggunakan fi'il mudhari' gitu ya. Lalu yang terakhir di sini contoh fa'il yang di-i'rab dengan huruf sebagai pengganti harakat dhammah. Ya, ini pada asmaul khamsah. Ya. Jadi dia naibah anid dhammah dan huruf yang mengganti dhammah. Contoh-contohnya ya. Contoh fa'il yang bisa bentuknya mudzakkar musanna atau mudzakkar muannas dan jamak mudzakkar salim. Dan di sini contohnya adalah hadara abuka, safar akhuka, akhuka di sini. Ini adalah asmaul khamsah. Baik, bab ini kita sudah selesaikan, yaitu bab mengenai fa'il yang zahir ya, macam-macam fa'il dan fa'il yang zahir. Sekarang kita pindah ke fa'il yang mudmar ya. Mungkin tidak selesai hari ini, tidak apa-apa, kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya, tapi di sini kita masuk dulu ke yang mudmar. Memang ini agak panjang. Intinya isim dhamir itu apa ya di bagian ini ya. Itu sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kan? Sekarang ini akan diberitahukan oleh syarih tentang 12 macam jenis dari isim dhamir ya. Jadi isim dhamir ini kadang-kadang ya, jadi isim dhamir itu kan kalau bahasa Indonesianya apa? Kata ganti ya. Kata ganti. Nah, kata ganti ini kita bisa bagi di sini dikatakan ya, ima ayadulla ala
Wa dzalika li annahu imma ayatullah ala mutakallim. Yang pertama adalah orang pertama mutakallim. Kemudian imma ayatullah ala mukhatabin, yaitu orang kedua. Imma ayatullah ala ghaibin, yaitu orang ketiga. Nah, tinggal nanti orang pertamanya itu kita bisa bagi lagi. Pertama itu bisa jamak atau bisa tunggal, bisa jamak. Ini saya bagi dua lagi, tunggal dan jamak. Orang kedua di sini ya bisa juga orang kedua dan ketiga ya, itu bisa ada beberapa macam di sini ya. Mana tadi? Walladzi yadullu ala walladzi yadullu ala mukhatabin aw ghaibin, yang menunjukkan orang kedua dan orang ketiga ini ya, ada 5 macam. Yang pertama bisa dia orang kedua orang ketiga mufrad mudzakkar. Yang berikutnya mufrad tapi muannas ya. Yang ketiga adalah dia orangnya itu adalah musanna secara mutlak. Maksudnya musanna mutlakon ini adalah bisa laki-laki atau perempuan. Musannanya bisa laki-laki atau perempuan. Yang berikutnya wa imma ayatullah ala jam'i mudzakkarinnya. Bisa juga bentuknya adalah jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim. Atau yang terakhir bisa dia bentuknya adalah jamak muannas salim. Sehingga semuanya fayakunu al-majmu'u, ini isimnya kana gitu kan, isimnya kana, ini khobarnya kana. Maka menjadi keseluruhan totalnya ini adalah berjumlah 12, isnai asyara, 12 macam domir ya. Begitu sampai sini. Wa misalu domir, wa misalu domiril mutakallimi al-wahidi. Contoh dari domir mutakallim yang satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Mudzakkaron kana au muannasan, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Darabtu, hafiztu, istahadtu, ini semua bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan ya. Donantu atau apa? Akaltu, syaribtu, macam-macam lah. Antum bisa cari contoh yang lain. Qara'tu, katabtu, fa'altu, sona'tu, macam-macam lah. Yang ini yang pertama ya. Dari 12 macam. Yang kedua, wa misalu dhamir mutakallim, ini bacanya muta'addid, muta'addidi ya. Al-muta'addidi awil wahid. Maksudnya adalah satu orang atau lebih. Dalam rangka di sini alladzi yu'azzimu nafsahu wa yunazziluhu manzilatal jama'ati. Dalam konteks ini ya, dhamir mutakallim untuk satu orang bisa juga atau lebih ya. Dalam rangka apa? Yu'azzim nafsahu, alladzi yu'azzimu nafsahu. Ini memuliakan dirinya atau memposisikan layaknya sekumpulan orang. Wa yunazziluha manzilatal jama'ah. Kita sendiri ya, sebagai orang pertama, tapi kita pengen memposisikan sebagai jamak gitu. Ya, Allah di dalam Al-Qur'an kan banyak menggunakan dhamir na ya. Nahnu naqussu 'alaika misalnya. Kami. Nah itu dalam rangka apa? Memuliakan diri. Atau memposisikan ya sebagaimana beberapa orang atau jamak. Ya, misalnya kita tidak pengen egois itu, kita bilang kami ya. Dorobna ya, kami mukul bareng-bareng ya. Hafidna, kami menghafal, istihadna, kami sungguh-sungguh. Dia yang ketiga dhamir yang mukhatab al-wahid al-mudzakkar. Maksudnya
kata ganti orang kedua untuk satu orang laki-laki. Anta ya kan. Kita sedang ngobrol sama satu orang laki-laki. Dorobta, hafidta, istahata. Ada yang kedua laki-laki. Kemudian yang berapa ini? Keempat ya. Ketiga, keempat. Contoh dari mukhatabah wahidah mu'annasah. Perempuan satu orang kedua. Mukhatabah ini. Mukhatabah. Tiga diganti ya. Dorobti, hafidti, istahati gitu ya. Ada pengalaman dulu, ada teman itu karena dia seringnya di pondok perempuan gitu ya. Jadi dia kalau ngomong sama laki-laki ya pakai kata gantinya itu perempuan. Karena temennya di pondok itu perempuan. Sama kayak kita yang laki-laki ya, kita itu jarang ngomong sama perempuan di pondok. Jadi kita agak sulit membuat kata ganti dengan kata ganti perempuan. Kadang-kadang kejadian seperti itu. Nah, ala kulihat kita lanjut. Kemudian ini adalah dhamir mukhatabain. Maksudnya orang kedua untuk ya, dua orang laki-laki atau bisa juga untuk perempuan ya. Darabtuma, hafiztuma, istahadtuma. Kemudian yang berikutnya mukhatabain untuk mukhatabin ya. Ini yang tadi mukhatabain, ini musanna ya, musanna ini mukhatabin. Misalu dhamiril mukhatabin min jam'iz dzukuri. Jangan salah nih bacanya. Ini adalah orang kedua untuk tiga orang laki-laki atau lebih. Dorob tum ya. Tinggal kita ganti katakannya jadi tum. Selanjutnya ada mukhatabat. Dhamiri mukhatabat min jam'il mu'annasat. Maksudnya orang kedua untuk tiga orang perempuan atau lebih. Ini pakainya dorobtunna, hafiztunna, istahadtunna. Wa misalu dhamiril wahidil mudzakkaril ghaibi. Untuk orang ketiga ghaib tapi mudzakkar. Orang ketiga mudzakkar tapi ghaib. Doroba. Ini yang mukul adalah orang ketiga. Muhammadun doroba akhahu. Ini adalah ini susunannya bukan fi'il fa'il kalau ini. Kecuali maksudnya secara keseluruhan ya, tapi yang ini filenya kan ini dhamir ya. Maksudnya gini, ana jelasin dulu di sini. Ini mubtada kan? Mubtada Muhammad, ini khobar ya. Kemudian di sini susunannya ini adalah fi'il, fa'il, maf'ul kan gitu ya. Fi'ilnya siapa? Enggak tahu. Enggak tahu kan, enggak kelihatan kalau kita tutup Muhammadnya gitu. Ya, pelakunya sebenarnya Muhammad. Nah, di sini doroba ini fa'ilnya ini adalah kata ganti. Ya. Kata ganti yang kembali pada Muhammad di sini. Fa'ilnya kembali kepada Muhammad. Akhahu ini adalah maf'ul bih. Nah, ini intinya si doroba, kata kerja doroba ini memuat orang ketiga laki-laki tunggal. Ya. Ya, di sini. Hafidho. Misalnya ini Ibrahim hafidho darsahu ya. Bisa dibuat seperti ini. Ini susunannya sama. Atau bisa juga hafidho Ibrahimu darsahu. Bisa juga. Nanti jadi isimnya dohir, bukan domir kalau gitu kan. Kalau hafidho Ibrahimu darsahu nanti isimnya jadi dohir, bukan dohir. Bukan domir. Karena kita di sini sedang membahas isim domir, maka ya, susunannya jadinya mubtada khobar ini. Ya, jumlah ismiyah. Tapi khobarnya ini berupa jumlah fi'liyah di sini. Berjumlah ini. Ya, hafidho telah menghafal. Siapa yang menghafal Ibrahim kembali pada ini tadi. Baik.
Wastahada fi qaulika Khalidun istahada fi amalihi. Juga sama kata istahada di dalam kalimat Khalidun istahada fi amalihi. Khalid ini bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Kemudian contoh yang berikutnya mu'annas yang ghaibah, yang tunggal. Orang ketiga mu'annas ghaibah tunggal. Dorobat Hindun dorobat ukhtaha. Ini semua contohnya sama ya. Karena kita sedang bahas yang domir, maka di sini susunannya jadi mungkin agak sedikit berbeda. Karena kalau dibuat contoh dorobat Hindun ukhtaha, nanti fa'ilnya itu jadi fa'il yang zahir. Baik, Su'adu hafizat darsaha, Zainabu istahadat fi amaliha. Intinya kata-kata di sini semua memuat orang ketiga ya, mu'annas perempuan yang tunggal. Kemudian yang berikutnya adalah contoh tentang apa ini? Ghaibain. Ya, dhamir isnaini ghaibaini mudzakaraini. Atau juga muannasataini. Bisa ghaibain untuk laki-laki atau perempuan ya. Ya dua. Ini contohnya doroba. Dua Muhammad, doroba. Dorobanya ini memuat domir, yaitu dua Muhammad. Atau hindani di sini ya, digantikan dengan dorobata. Afan. Kata dorobata ini afan, memuat fa'il hindani. Muat. Di sini memuat kata ganti dua orang ghaib perempuan. Ya, artinya apa ini? Al-Hindan. Al-Hindani dorobata amiran. Dua orang bernama Hindun itu telah memukul Amir. Keroyokan ini. Dua Hindun meroyok si Amir, satu orang. Ya, kemudian ini Muhammad, dua Muhammad menghafal pelajarannya keduanya. Kemudian dua orang Hindun ya, dua-duanya menghafal juga pelajarannya. Istahada, mereka bersungguh-sungguh ya. Al-Bakrani istahada. Ini mubtada khobar ini. Ini khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Jadi Al-Bakrani, si Bakar, dua orang Bakar itu bersungguh-sungguh. Jadi ada fa'il yang tersembunyi yang kembali pada Bakron. Kemudian Az-Zainabani istahadada. Dua orang Zainab itu bersungguh-sungguh sama. Dan kata qoma, Muhammadani qoma biwajibiha. Biwajibihima. Jadi dua Muhammad itu mengerjakan tugasnya. Kemudian Hindun juga mengerjakan tugasnya. Qomata perempuan. Dikit lagi insyaallah masih banyak. Nah, nyampe ini waktunya kita habiskan ya. Tanggung ya, tanggung. Kemudian ana langsung terjemahkan saja. Ini ghaib untuk jamak mudzakkar. Dorobu, kata dorobu ini memuat jamak mudzakkar salim. Hafidhu, istahadu. Kemudian ghaib untuk jamak inas, jamak muannas ya, jamak perempuan adalah dorobna. Ya. Hafidna. Kemudian istahadna, ini semua memuat perempuan, kata orang ganti ketiga ya, jamak perempuan. Nah, ini dikatakan wa kullu hadhihi kullu hadhihi al-anwa'il itsnain asyara as-sabiqati yusamma ad-dhamiru fiha dhamirul muttasilu. Nah, ini semua tadi ya, yang jumlahnya 12 itu disebut dengan dhamir muttasil. Wa ta'rifu annahu huwa, maksudnya dhamir muttasil itu adalah alladzi la yubtada'u bihal kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Intinya dhamir muttasil yang
tadi ya, itu domir yang tidak bisa digunakan untuk mengawali suatu kalimat ya, dan juga tidak boleh diletakkan setelah ilah. Dalam keadaan ikhtiar, maksudnya pengecualian. Nah, kalau nanti di sini dijelaskan ya, wa mithalu hayati fi naw'in akharin min ad-dhamiri yusamma ad-dhamiru al-munfasil. Selain domir-domir di atas itu disebut dengan domir munfasil. Apa domir munfasil? Huwa alladhi yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Nah, kalau yang domir munfasil ini digunakan untuk memulai kalimat dan dapat diletakkan setelah illah dalam keadaan ikhtiar atau pengecualian. Nah, kalau ada illah nanti ini adalah semuanya domir munfasil. Ya. Ma daraba illa ana, tidak ada yang memukul kecuali saya. Ma daraba illa nahnu. Ya. Ana nahnu, ini langsung dari masalah ya. Langsung saya sebutkan domir munfasilnya. Ana nahnu, anta anti, ya. Antuma. Ya. Seperti belajar tasrif ya. Kemudian sini antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ya, semua. Ya. Apa namanya? Wa ala hada, ya, jadi al-qiyas. Jadi analogi untuk jenis yang lain ini juga bisa digunakan ya, dapat ditempuh dengan menggunakan contoh di atas tadi ya. Kemudian dikatakan wa sayati bayanu anwa'id dhamiri al-munfasili bi awsa'a min hadhihi al-isharati fi babil mubtada'i wal khabari. Nanti insyaallah akan dijelaskan penjelasan yang lebih luas tentang domir munfasil pada bab mubtada dan khabar ya. Wallahu taala alam ya. Ini tentang apa namanya? Macam-macam fa'il yang mudmar. Nanti untuk domir muttasil, munfasil atau domir munfasil yang akan dibahas lebih dalam pada bab mubtada dan khabar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.